Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Selamat datang di mata kuliah pengantar bisnis digital. Setelah pada pertemuan pertama kita memahami kontrak perkuliahan dalam mata kuliah pengantar bisnis digital, maka hari ini kita akan melangkah lebih dalam untuk mengenali konsep dasar manajemen bisnis digital. Silakan teman-teman menyimak dan mencatat poin-poin penting dalam pembahasan ini. Materi yang pertama dalam pembahasan konsep dasar manajemen bisnis digital, yaitu ruang lingkup manajemen. Sebelum membahas lebih jauh mengenai ruang lingkup manajemen dalam bisnis digital, penting untuk memahami bahwa manajemen merupakan fondasi utama dalam mengatur dan mengendalikan berbagai aktivitas organisasi. Manajemen tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan, tetapi juga bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Definisi manajemen. Manajemen adalah serangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Manajemen membantu dalam merancang, mengarahkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas agar sesuai dengan tujuan organisasi, termasuk dalam konteks bisnis digital. Bisnis digital memerlukan manajemen yang mampu mengakomodasi perubahan teknologi dan memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang secara dinamis. Hal ini melibatkan pengelolaan sumber daya seperti manusia, teknologi, data, dan informasi untuk menciptakan efisiensi operasional dan mencapai keunggulan kompetitif. Dalam bisnis digital, manajemen yang baik memainkan peran penting dalam adaptasi terhadap perubahan teknologi yang cepat, inovasi produk, dan optimalisasi proses. Contohnya, manajemen teknologi di perusahaan e-commerce mengatur infrastruktur IT untuk mendukung transaksi daring secara aman dan efektif. Selain itu, pengelolaan data yang terorganisir dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai perilaku konsumen yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Robinson, 2020. Fungsi-fungsi manajemen. Untuk menjalankan bisnis, setiap organisasi membutuhkan fungsi manajemen agar tujuan dapat tercapai secara efektif. George R. Terry mengemukakan teori fungsi manajemen berupa kerangka dasar POAC: Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. POAC membantu manajer dalam menyusun rencana, mengatur sumber daya, menggerakkan tim, serta mengendalikan jalannya operasional. Dalam konteks bisnis digital, fungsi manajemen ini menjadi semakin penting karena persaingan yang ketat, perubahan teknologi yang cepat, serta kebutuhan untuk beradaptasi dengan tren pasar. Berikut penjelasan masing-masing fungsi POAC beserta contohnya dalam bisnis digital. 1. Planning adalah menetapkan tujuan, strategi, dan rencana aksi. Dalam bisnis digital mencakup strategi pemasaran online, pengembangan produk berbasis teknologi, serta analisis tren agar tetap kompetitif. Contoh, memanfaatkan media sosial, iklan daring, SEO. 2. Organizing adalah mengelompokkan sumber daya dan aktivitas untuk menjalankan rencana, termasuk pengelolaan tim virtual, manajemen data, dan integrasi sistem digital. Contoh, perusahaan teknologi mengelola tim yang tersebar di berbagai negara melalui platform kolaborasi. 3. Actuating adalah memberi arahan dan motivasi tim agar mencapai tujuan. Dalam bisnis digital, kepemimpinan dilakukan lewat platform komunikasi online serta menciptakan budaya kerja inovatif. Contoh, pemimpin menggunakan Zoom atau Google Meet untuk koordinasi dan mendorong ide-ide baru. 4. Controlling adalah memantau dan mengevaluasi kinerja agar tujuan tercapai. Umumnya menggunakan analisis data real-time untuk mengukur efektivitas strategi. Contoh, mengecek metrik konversi atau CTR untuk menilai keberhasilan kampanye iklan digital. Gambar ini adalah gambar siklus fungsi manajemen dalam konteks bisnis digital yang menggambarkan 4 tahap utama: perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pengarahan, actuating, dan pengendalian, controlling. Hal ini menunjukkan bagaimana setiap tahap diintegrasikan dengan elemen bisnis digital seperti strategi pemasaran digital, tim virtual, alat komunikasi digital,
dan analisis metrik konversi. Selanjutnya materi kedua dalam pembahasan konsep dasar manajemen bisnis digital, yaitu ruang lingkup bisnis digital. Perkembangan teknologi telah mengubah cara perusahaan menjalankan usahanya. Kini, hampir semua aktivitas bisnis dapat dilakukan secara digital, mulai dari pemasaran, transaksi, hingga layanan pelanggan. Oleh karena itu, penting untuk memahami ruang lingkup bisnis digital agar kita tahu seberapa luas peran teknologi dalam menciptakan peluang dan tantangan baru bagi dunia usaha. Definisi bisnis digital. Bisnis digital adalah bentuk usaha yang memanfaatkan teknologi digital sebagai inti dari model bisnisnya. Teknologi digital tidak hanya berperan dalam menciptakan produk dan layanan, tetapi juga dalam menjalankan operasional harian bisnis, dari manajemen inventaris hingga interaksi dengan pelanggan. Dalam konteks ini, bisnis digital merujuk pada aktivitas ekonomi yang dilakukan secara daring melalui jaringan internet dan platform digital lainnya. Contoh bisnis digital meliputi perusahaan e-commerce, aplikasi finansial teknologi fintech, layanan berbasis langganan, subscription-based services, dan platform berbagi, sharing ekonomi, seperti layanan ride-hailing dan penginapan daring, Swiny dan Craig, 2020. Karakteristik bisnis digital. Menurut Veruf et al., 2021, bisnis digital memiliki 4 karakteristik, diantaranya 1. Skalabilitas tinggi. 2. Fokus pada pengalaman pengguna. 3. Kecepatan inovasi. 4. Memanfaatkan data besar. Karakteristik bisnis digital yang pertama, skalabilitas tinggi. Bisnis digital memiliki keunggulan dalam hal skalabilitas dibandingkan dengan bisnis tradisional. Skalabilitas dalam konteks bisnis digital merujuk pada kemampuan perusahaan untuk memperluas jangkauan dan operasi mereka tanpa memerlukan penambahan infrastruktur fisik yang signifikan. Misalnya, perusahaan e-commerce dapat meningkatkan volume transaksi mereka hanya dengan menambah kapasitas server atau menggunakan layanan cloud computing tanpa perlu membuka toko fisik baru. Weil dan Werner, 2018. Hal ini memungkinkan bisnis digital untuk tumbuh lebih cepat dengan biaya yang relatif lebih rendah. Karakteristik bisnis digital yang kedua, fokus pada pengalaman pengguna user experience. Pengalaman pengguna atau user experience menjadi salah satu fokus utama dalam bisnis digital. Penggunaan teknologi digital memungkinkan bisnis untuk memberikan layanan yang lebih personal, cepat, dan mudah diakses. Misalnya, aplikasi e-commerce menggunakan algoritma berbasis data untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan berdasarkan preferensi pelanggan, sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas pengguna. Kane et al., 2019. Karakteristik bisnis digital yang ketiga, kecepatan inovasi. Dalam bisnis digital, inovasi terjadi dengan sangat cepat karena kemajuan teknologi yang terus berkembang. Bisnis digital harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan preferensi konsumen. Inovasi dalam model bisnis, produk, dan layanan dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan dalam pasar digital yang dinamis. Schneider, 2017. Contohnya, perusahaan seperti Amazon dan Netflix terus berinovasi dalam layanan mereka, dari pengiriman cepat hingga personalisasi konten yang menggunakan data besar, big data. Karakteristik bisnis digital yang keempat, pemanfaatan data besar. Data pengguna dikumpulkan dari berbagai interaksi konsumen, baik melalui platform daring, aplikasi, maupun media sosial. Data ini digunakan untuk memahami tren konsumen, meningkatkan kualitas layanan, serta mengoptimalkan strategi pemasaran dan pengembangan produk. McAfee dan Brynjolfsson, 2018. Pemanfaatan big data memungkinkan perusahaan digital untuk mengambil keputusan yang lebih tepat, berdasarkan analisis data yang komprehensif. Tantangan bisnis digital. Meskipun bisnis digital memiliki banyak keunggulan, mereka juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk tetap kompetitif. 1. Keamanan data. Salah satu tantangan terbesar dalam bisnis digital adalah melindungi data pengguna dari serangan siber dan pelanggaran privasi. Data pelanggan yang dikumpulkan oleh bisnis digital sangat rentan terhadap penyalahgunaan, sehingga memerlukan sistem keamanan yang kuat untuk menjaga kepercayaan konsumen. Chavez dan Ellis Chadwick, 2020. 2.
Regulasi teknologi. Banyak negara mulai menerapkan regulasi yang lebih ketat terkait penggunaan teknologi digital dan perlindungan data pribadi. Bisnis digital harus mematuhi peraturan ini, yang seringkali bervariasi antar negara, sehingga menambah kompleksitas operasional global. Smith, 2021. 3. Persaingan global. Bisnis digital beroperasi dalam lingkungan yang sangat kompetitif, di mana inovasi baru dapat muncul kapan saja dan dari mana saja. Perusahaan harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan perilaku konsumen untuk tetap relevan di pasar global. Schneider, 2017. Materi yang ketiga dalam pembahasan konsep dasar manajemen bisnis digital, yaitu ruang lingkup ekonomi digital. Pengaruh teknologi terhadap ekonomi. Ekonomi digital merujuk pada aktivitas ekonomi yang didorong oleh penggunaan teknologi digital dan internet. Teknologi telah mengubah berbagai aspek ekonomi global, termasuk cara bisnis dijalankan, bagaimana produk dan layanan diproduksi serta didistribusikan, serta bagaimana konsumen berinteraksi dengan pasar. Teknologi digital seperti internet, komputasi awan, big data, dan kecerdasan buatan telah membawa perubahan besar terhadap industri tradisional. Misalnya, otomatisasi berbasis teknologi telah memungkinkan peningkatan efisiensi operasional dan pengurangan biaya produksi. Brynjolfsson dan McAfee, 2014. Teknologi juga memberikan akses kepada bisnis kecil dan menengah UMKM untuk bersaing dengan perusahaan besar melalui platform digital, memungkinkan inovasi produk dan layanan yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. Dalam sektor manufaktur, konsep Industri 4.0 menggabungkan teknologi Internet of Things (IoT), otomatisasi, dan analitik data untuk mengoptimalkan produksi. Hal ini telah meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi kesalahan manusia dan biaya operasional. Di sisi lain, teknologi digital juga mempengaruhi sektor jasa, di mana layanan dapat disampaikan secara efisien melalui aplikasi dan platform online, seperti dalam kasus layanan kesehatan, transportasi, dan pendidikan. Dampak teknologi di sektor manufaktur, yaitu peningkatan produktivitas melalui otomatisasi dan IoT. Di sektor kesehatan, dampaknya yaitu penggunaan teknologi telemedis untuk layanan kesehatan jarak jauh. Di sektor e-commerce, meluasnya akses pasar global melalui platform digital. Di sektor pendidikan, dampaknya, pembelajaran jarak jauh menggunakan platform e-learning. Di sektor transportasi, terdapat aplikasi berbasis AI untuk pengelolaan rute dan pengiriman barang. Kontribusi ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi global. Ekonomi digital kini menjadi kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi global. Menurut berbagai laporan, sektor-sektor yang terkait dengan ekonomi digital, seperti e-commerce, fintech, dan platform berbasis internet, terus mengalami peningkatan nilai ekonomi digital. Gambar berikut berdasarkan proyeksi nilai ekonomi digital Indonesia (GMV) dilihat dari laporan Google, Temasek, dan Bain & Company 2023. Pada tahun 2021, nilai ekonomi digital Indonesia tercatat sebesar 63 miliar dolar Amerika Serikat, dan terus meningkat menjadi 76 miliar dolar Amerika Serikat pada 2022. Tren pertumbuhan positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan nilai mencapai 82 miliar dolar Amerika Serikat. Proyeksi ke depan memperkirakan nilai tersebut akan menembus 109 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, dan bahkan melonjak lebih dari 2 kali lipat hingga 210 miliar dolar Amerika Serikat pada 2030. Kenaikan signifikan ini mencerminkan besarnya potensi ekonomi digital Indonesia yang didorong oleh pesatnya perkembangan e-commerce, fintech, transportasi online, dan layanan digital lainnya. Proyeksi tersebut sekaligus menegaskan bahwa ekonomi digital akan menjadi salah satu tulang punggung utama pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan transformasi digital, kawasan Asia Tenggara (ASEAN) muncul sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital paling dinamis di dunia. Didukung oleh populasi muda, tingkat adopsi internet yang tinggi, serta penetrasi smartphone yang semakin luas, negara-negara di ASEAN menunjukkan potensi besar dalam membangun ekosistem digital yang berdaya saing.
Gambar berikut menggambarkan besaran ekonomi digital di ASEAN 6 Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam berdasarkan proyeksi Google, Temasek, dan Bain & Company tahun 2022 sampai tahun 2023. Dari grafik terlihat bahwa Indonesia mendominasi secara signifikan dengan nilai ekonomi digital yang diproyeksikan melonjak dari 63 miliar dolar Amerika Serikat pada 2021 menjadi 82 miliar dolar Amerika Serikat di 2023, lalu terus meningkat hingga 360 miliar dolar Amerika Serikat pada 2030. Hal ini menegaskan posisi Indonesia sebagai pasar digital terbesar di kawasan ASEAN. Negara-negara lain juga menunjukkan pertumbuhan positif, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Malaysia diproyeksikan naik dari 19 miliar dolar Amerika Serikat 2021 menjadi 70 miliar dolar Amerika Serikat 2030, sedangkan Filipina tumbuh dari 17 miliar dolar Amerika Serikat 2021 menjadi 150 miliar dolar Amerika Serikat 2030. Singapura sebagai pusat ekonomi digital dengan pasar relatif kecil, diperkirakan naik dari 15 miliar dolar Amerika Serikat 2021 menjadi 65 miliar dolar Amerika Serikat 2030. Sementara itu, Thailand dan Vietnam menunjukkan potensi besar. Masing-masing diproyeksikan mencapai 165 miliar dolar Amerika Serikat dan 200 miliar dolar Amerika Serikat pada 2030. Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa ekonomi digital di kawasan ASEAN 6 akan terus berkembang pesat, dengan Indonesia sebagai motor utama, sementara negara lain juga berkontribusi secara signifikan dalam mendorong transformasi ekonomi digital regional. Sektor-sektor ekonomi digital. Ekonomi digital mencakup berbagai sektor yang terus berkembang dan berperan besar dalam menciptakan inovasi dan lapangan kerja. Berikut beberapa sektor utama dalam ekonomi digital. 1. E-commerce. Penjualan barang dan jasa secara online telah menjadi salah satu pilar utama dalam ekonomi digital. Platform seperti Amazon, Alibaba, dan Tokopedia memungkinkan transaksi lintas batas dan memberikan akses kepada jutaan pelanggan di seluruh dunia. Cafe 2020. Menurut data Statista, 2021 penjualan e-commerce global mencapai 4,9 triliun dolar pada tahun 2021 dan diperkirakan akan terus tumbuh dengan cepat seiring meningkatnya adopsi teknologi di pasar-pasar berkembang. 2. Fintech, teknologi finansial. Fintech mencakup layanan keuangan berbasis teknologi, seperti pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer, dan asuransi digital. Fintech telah merevolusi cara orang berinteraksi dengan layanan keuangan, terutama di negara-negara berkembang, di mana inklusi keuangan seringkali menjadi tantangan besar. Sebagai contoh, layanan pembayaran digital seperti PayPal dan Gojek telah memudahkan transaksi lintas batas dan meningkatkan inklusi keuangan. Zhang dan Lian, 2021. 3. Media digital. Penerbitan konten melalui platform digital seperti video, musik, dan artikel online juga merupakan bagian penting dari ekonomi digital. Platform seperti YouTube dan Netflix telah mengubah cara orang mengonsumsi media dan memberikan peluang bisnis baru di sektor hiburan dan konten kreatif. Drake, 2019. 4. Platform ekonomi gig. Platform gig ekonomi seperti Upwork dan Fiverr memungkinkan pekerja lepas untuk menawarkan layanan mereka kepada klien di seluruh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, platform ini telah memberikan peluang kepada pekerja untuk berpartisipasi dalam pasar global, memungkinkan fleksibilitas kerja yang lebih besar. Stewart dan Stanford, 2017. Materi yang selanjutnya dalam pembahasan konsep dasar manajemen bisnis digital, yaitu model bisnis digital. Dalam dunia bisnis digital, berbagai model bisnis telah berkembang seiring dengan perubahan teknologi dan preferensi konsumen. Model bisnis digital memberikan peluang bagi perusahaan untuk memonetisasi produk atau layanan digital mereka melalui berbagai cara. Perusahaan dapat memilih model bisnis yang sesuai dengan produk mereka, karakteristik pasar, serta kebutuhan konsumen. Beberapa model bisnis digital yang telah menjadi populer dalam era digital ini meliputi model berlangganan,
freemium, berbasis iklan, dan model pasar. Masing-masing model memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri, tergantung pada cara penerapannya di pasar. Jenis-jenis model bisnis digital. 1. Subscription model, model berlangganan. Model berlangganan merupakan salah satu model bisnis digital yang paling banyak digunakan saat ini. Konsumen membayar biaya berlangganan secara berkala, bulanan, atau tahunan untuk mendapatkan akses ke layanan atau produk digital. Contoh perusahaan yang menggunakan model ini adalah Netflix streaming video. Model ini memberikan keuntungan dari segi pendapatan yang berkelanjutan bagi perusahaan dan memudahkan konsumen dalam menikmati produk atau layanan tanpa harus melakukan pembelian berulang kali. 2. Freemium model. Freemium adalah kombinasi dari kata free dan premium yang menggambarkan model bisnis di mana layanan dasar disediakan secara gratis kepada pengguna, tetapi ada biaya yang dikenakan untuk fitur tambahan atau premium. Model ini sering digunakan oleh aplikasi berbasis teknologi seperti Dropbox penyimpanan data, dan LinkedIn. Jejaring profesional. Freemium memungkinkan perusahaan untuk menarik pengguna dalam jumlah besar dengan menyediakan layanan gratis, sekaligus menawarkan kesempatan untuk memonetisasi pengguna yang menginginkan fitur lebih lengkap. TAIS 2018. 3. Advertising based model, model berbasis iklan. Dalam model berbasis iklan, layanan atau produk disediakan secara gratis kepada pengguna, sementara pendapatan dihasilkan dari iklan yang ditampilkan. Contoh platform yang menggunakan model ini adalah Google melalui Google Ads dan YouTube. Iklan yang ditampilkan kepada pengguna seringkali didasarkan pada data perilaku pengguna, sehingga lebih relevan dan efektif. Pengiklan bersedia membayar kepada platform untuk menampilkan iklan mereka di depan audiens yang spesifik. Clemons, 2019. 4. Marketplace model. Marketplace model adalah platform yang mempertemukan penjual dan pembeli di satu tempat. Platform ini menghasilkan pendapatan melalui komisi yang dibebankan pada setiap transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Contoh perusahaan yang menggunakan model ini adalah Amazon, Shopee. Model ini sangat efektif karena memungkinkan perusahaan untuk berfungsi sebagai perantara, mengurangi kebutuhan untuk memproduksi atau menyimpan produk sendiri, serta memudahkan konsumen dalam menemukan berbagai macam produk di satu tempat. Zhu dan Ian City, 2019. Secara keseluruhan, berikut kami rangkum perbandingan beberapa jenis model bisnis digital yang dapat Anda lihat pada tabel berikut. Transformasi model bisnis tradisional ke digital. Transformasi digital telah mengubah cara bisnis tradisional beroperasi. Teknologi digital memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan pengalaman konsumen yang lebih baik. Beberapa contoh transformasi bisnis tradisional ke digital adalah toko retail konvensional yang beralih menjadi toko online, serta perusahaan jasa yang mulai menggunakan aplikasi mobile untuk memberikan layanannya. Misalnya, perusahaan retail seperti Walmart tidak hanya bergantung pada toko fisik, tetapi juga memiliki platform e-commerce yang memungkinkan pelanggan berbelanja secara online. Gawer dan Kusumano, 2014. Selain itu, transformasi digital juga memungkinkan bisnis untuk mengumpulkan data konsumen secara real-time, yang dapat digunakan untuk menganalisis tren pasar dan membuat keputusan yang lebih tepat. Contoh lain adalah perusahaan transportasi konvensional yang beralih ke model digital seperti Gojek dan Grab, yang memanfaatkan aplikasi untuk mempertemukan pengemudi dan penumpang. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan fleksibilitas kepada konsumen dalam memilih layanan. Porter dan Heppelman, 2015. Dari pembahasan yang telah kita lalui, dapat kita pahami bahwa manajemen merupakan proses penting dalam mengarahkan, mengatur, dan mengendalikan seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks bisnis digital, konsep dasar manajemen semakin relevan karena dunia digital menuntut kecepatan, fleksibilitas, serta pemanfaatan teknologi dalam setiap aspek pengelolaan bisnis. Demikian pembahasan pada materi konsep dasar manajemen bisnis digital.
Semoga materi kali ini menambah wawasan teman-teman. Jangan lupa untuk absen online di kolom komentar ya. Terima kasih. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.